Ini Pak Rudi dan Mas Rudi dan Mas Fadila sudah semangat begitu ya, masa adik-adik nggak semangat begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga buat Mas Fadilah begitu ya, atau Bang Fadilah begitu. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya begitu ya untuk berbagi dengan kami di sini begitu. Sebentar, 10 detik karena ada paket. Beneran ya, ada paket ya, bukan saya ini gitu ya, ya untuk menghormati yang lain juga. Itu mohon maaf sekali terinterupsi. Ya, terima kasih banyak buat Mas Fadila yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, walaupun weekend, terutama di weekend ya, di hari Sabtu yang mungkin hari libur begitu. Ini saya apresiasi sekali dan mohon maaf sekali lagi mungkin pakaian saya nggak proper ya, pakai kaos oblong begitu, kaos lari begitu ya, ya karena sekarang jatahnya sedang jadi pejabat teras dan memang saya sedang di teras rumah beneran begitu ya. Nah, ini judul hari ini saya kira sangat menarik sekali untuk menambah wawasan kita semua, terutama adik-adik begitu ya, Accelerating Scientific Discovery for a Better Life gitu. Jadi Accelerating Scientific Discovery, kata kuncinya kan accelerating begitu ya. Jadi saya beberapa kali di ITERA itu kalau rapat atau ada pengarahan apa begitu ya, kata kunci dari almarhum Pak Rektor Prof. Oviar itu adalah percepatan. Nah, ini pas sekali begitu ya, percepatan. Kemudian scientific. Ini walaupun kita adalah prodi teknik engineering begitu ya, tetap perlu adanya muatan scientific. Kita tidak akan terlepas dari muatan scientific. Scientist begitu ya, science begitu ya. Makanya adik-adik itu mendapatkan basic science yang banyak begitu ya, dibandingkan dengan prodi teknik yang lain. Kalau adik-adik perhatikan ada Pak, kenapa ada biokimia lagi begitu ya, pusing gitu ya. Ya memang itu untuk memperkuat adik-adik begitu ya. Kemudian ada biologi, kemudian ada macam-macam matematika, bejibun Pak banyak begitu ya, sampai pusing. Ada matematika, kalkulus 1, 2, matrek, gitu ya, 1, 2 gitu. Tujuannya apa? Tujuannya basic science itu memperkuat adik-adik ya, terutama nanti saya selalu berpikiran bahwa basic science itu tidak hanya ranah aplikasinya dalam tanda kutip ya, tetapi juga untuk memperkuat critical thinking adik-adik. Itu sangat penting sekali dibangun di mata kuliah basic science. Nah, saya harapkan juga nanti di studium general ini dan selanjutnya itu juga memperteguh keyakinan adik-adik kita semua bahwa memang perlu basic science gitu ya. Discovery ya ini penting sekali gitu ya, penemuan apa gitu ya, science itu kan untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Kalau engineering itu kan mengaplikasikan science. Nah nanti mungkin perlu penjelasan lebih lanjut lah perbedaan sains dan engineering begitu ya, supaya kenapa ada sains dan engineering, supaya nanti bisa diaplikasikan oleh kita semua di engineering. Kemudian kata kunci terakhir, for a better life. Wah, saya yakin kita semua ingin hidup yang lebih baik, gitu ya. Kita puasa pun sekarang itu tujuannya untuk menjadikan hidup yang lebih baik, begitu ya. Kita yakin bahwa dengan puasa hidup kita akan jadi lebih baik secara jasmani maupun rohani, gitu ya.
Nah, kalau di sini mungkin lebih ke arah jasmaninya nanti ya. Nah, kalau rohani nanti bicaranya lain lagi. Saya kira ini momen yang pas di bulan Ramadan, di minggu kedua terakhir ya. Nah, jadi saya kira itu saja, tidak berpanjang lebar. Adik-adik sudah ketemu saya panjang dan lebar 3 minggu yang lalu begitu ya, sudah bosan. Mari kita dengarkan Mas Fadilah. Itu saja Mas Rupi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agung Wahyu Setiawan selaku Koordinator Program Studi Teknik Biomedis. Jadi sebagai informasi Mas Fadilah, koordinator program studi kami ini juga berasal dari ITB. Nah, jadi Mas Fadilah kan pernah main ke ITB ya untuk ngisi karir D. Jadi ini uniknya ITERA ya Mas Fadilah. Siap. Acara kita sepertinya disponsori oleh Sari Roti ya Pak. Oke, ini sebagai ininya ya. Itu saya selalu bilang kita harus bersyukur, itu kearifan lokal begitu ya. Dan kalau kita, saya pernah di Jepang 2,5 bulan, nggak lama, itu pun kangen suara orang jualan, kangen azan gitu ya, karena sepi sekali di sana. Jadi ini beneran nih gitu ya, kangen juga gitu ya. Dan kalau malam gitu atau siang itu nggak ada yang orang jualan lewat teriak-teriak gitu, itu rasanya kurang gitu kalau bagi saya ya gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Agung, semoga sehat selalu ya Pak. Baik, kita akan masuk ke acara inti kita ya. Bagi rekan-rekan mungkin sudah kenal ya dengan saya ya. Saya Rudi Setiawan selaku dosen program studi teknik biomedis. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang bukan merupakan mahasiswa teknik biomedis ya, yang ingin tertarik untuk mengikuti kegiatan dari studium general yang dengan judul Accelerating Scientific Discovery for a Better Life. Baik, sebelum kita masuk mendengarkan paparan dari Bapak Muhammad Fadilah, kita coba lihat background ya dari Bapak Muhammad Fadilah. Oke, Bapak Muhammad Fadilah sekarang berada di ataupun bertempat tinggal di sekitaran Salatiga ya, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau menempuh pendidikan yang mana S1 di Universitas IPB ya, IPB University Bogor pada tahun 2009 hingga tahun 2014 di program studi biologi yang mana memperoleh judul skripsi Toxicity of Sponge Associated Bacteria Bioactive Compound Extract and Analysis of DNA that play role in its biosynthesis. Kemudian beliau melanjutkan magister di Kyushu University Fukuoka, Jepang, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan beasiswa LPDP gitu ya, pada program studi Bioscience and Biotechnology. Beliau menyelesaikan tesis ya dengan judul Heterologous Expression of Transaldose in Thermophilic Enterococcus faecium QU50 for enhancing lactate fermentation from xylose ya, cukup rumit ya. Oke, beliau sekarang bekerja ya di PT Formula Factor Indonesia, Formulatrix Salatiga ya, dari tahun 2020 hingga sekarang ya di bidang di bagian molekular biologis ya, yang mana mengembangkan kurang lebih 20 menit microfluid based qPCR untuk deteksi COVID-19 ya dan pengaplikasian lainnya. Kemudian ada mengandung ini ya lab on chip ya, konsep gitu. Nah, menarik ini bagi teman-teman mahasiswa ini karena kita di biomedis juga belajar yang namanya lab on chip ya gitu ya. Kemudian berhasil mengembangkan PCR reagen ya untuk formula 5-6 menit nanoplate based di PCR, digital PCR system ya. Kemudian memformulasi probe based qPCR reagen untuk mendeteksi COVID-19 internal ya. Kemudian support dan memberikan saran terkait dengan perspektif ya saintis ya di beberapa penelitian gitu ya, seperti liquid handler, tangential filtrasi, cell project dan lain sebagainya. Beliau juga pernah bekerja sebelum di Formulatrix di PT East West Seed Indonesia, Purwakarta Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagai Molecular Biology Officer
yang mana mendesain dan mendevelop SNP based molecular, kemudian melakukan perform associate studies ya untuk kombinasi phenotype and genotype data, UES analysis, QTL analysis dan lain sebagainya, menganalisis next generation sequencing data untuk SNP mining, develop chip robust plan and DNA extraction method. Ini masuk ke bioinformatik ya, jadi cukup mantap ini ya pemateri kita ini. Kemudian sebelum itu juga berpengalaman ya di Nanocenter Indonesia Cibinong tahun 2014 sampai tahun 2015 sebelum melanjutkan magisternya Mas ya Pak ya sebagai project manager. Nah, beliau juga memiliki kalian di beberapa skill laboratory ya, PCR, high crystal melting, DNA dan lain sebagainya ya. Oke. Untuk prestasi beliau ini juga termasuk orang yang aktif ya di dunia kampus. Beliau pernah ikut pertukaran pemuda ya, pertukaran pelajar seperti itu di Village of Indonesia Youth Visiting China gitu, dan berpartisipasi di kegiatan-kegiatan internasional lainnya. Dan uniknya juga beliau ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dulunya di program studi biologi Universitas IPB. Jadi bagi mahasiswa nih, nah jadi mantap ya kalau punya prestasi. Jadi biasanya track record-nya akan ini ya, akan terukir. Oke. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan PT Formulatrix, jadi Formulatrix itu merupakan perusahaan yang berasal dari Massachusetts, Amerika. Ya, perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur robot ataupun otomasi yang diimplementasikan pada ilmu hayati seperti pada bidang farmasi dan medical, yaitu kesehatan. Ya. Tadi kita kan lihat ada PCR dan lain sebagainya. Nah, Formulatrix Indonesia ini didirikan pada tahun 2006 yang terletak di kota Salatiga, Jawa Tengah. Nah, namun saat ini terdapat 4 ya perusahaan yang dibawa naungan PT Formulatrix, ya khususnya ada di Indonesia, itu ada PT Pro Manufaktur Indonesia di Salatiga, PT Pro Manufaktur Indonesia Semarang, PT Formulatrix Indonesia Salatiga, PT Formulatrix Indonesia Bandung, ya. Yang mana beberapa produk yang didesain atau dikembangkan oleh Formulatrix ini adalah liquid handling, software robotic for automation, protein crystallization, and digital PCR. Jadi silakan nanti untuk rekan-rekan untuk membuka ya yang namanya website ini ya. Nah, sebelum itu ada baiknya kita melihat dulu profile dari Formulatrix Company Profile yang sebelumnya pernah dibagikan di ITB Karir B ya waktu tahun Oktober 2021 ya. Silakan untuk disaksikan ya. Sebelumnya masih ada suara ya? Saya sekarang bekerja di Formulatrix dan saya menempati posisi Junior Mechanical Engineering. Jadi buat kalian yang belum tahu, Formulatrix itu adalah perusahaan otomasi robotik yang membantu otomasi di peralatan-peralatan lab.
menariknya Formulatrix memiliki pusat riset yang ada di Indonesia, yang dimana kebanyakan multinational company lainnya tidak menaruh riset di Indonesia, sehingga di sini tempat yang sangat tepat untuk kalian berkarya dan juga mengembangkan diri. Selain itu, di sini kita juga sangat memiliki tim building yang baik, sehingga walaupun kalian setelah lulus mungkin masih merasa pengalamannya kurang, tapi karena kita adalah bekerja bersama tim, kalian pasti akan sangat dibimbing oleh senior-senior yang ada di sini. Maka dari itu, menurut saya, jika kalian sangat tertarik untuk berkembang dalam inovasi, Formulatrix adalah tempat yang cocok untuk kalian bergabung. Maka dari itu, jika kalian tertarik, saya tunggu kalian di sini. Alumni dari Institut Teknologi Bandung Angkatan 2013 dari program studi Teknik Dirgantara. Saat ini aku bekerja sebagai software engineer di Formulatrix Indonesia. Untuk kalian yang menyukai tantangan, menyampaikan ide-ide yang keren, bekerja di perusahaan yang multinasional dan multicultural, serta mendapat benefit yang oke, Formulatrix cocok banget buat kalian. Plus, lokasinya di kota Salatiga yang dikelilingi oleh kota-kota besar di Jawa Tengah dan juga alam yang indah, bikin tinggal di sini menjadi nyaman. So, aku tunggu kalian di Formulatrix. Oke, itu adalah company profile dari Formulatrix ya yang ada di Indonesia. Jadi tempatnya cukup cozy ya gitu ya dan nyaman untuk para milenial gitu ya. Oke, cukup cozy dan nyaman untuk para milenial. Jadi mungkin siapa tahu ya di antara kalian ya para mahasiswa Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera akan ada yang berkarir di sana gitu ya. Ya, oke. Baik, untuk para peserta ya, kita ingatkan bahwa akan ada 2 penanya terbaik yang akan diberikan saldo OVO ataupun GoPay gitu ya, sebesar masing-masing 25.000. Jadi lumayan ya untuk beli takjil nanti ya, pas untuk berbuka Lebaran. Jadi silakan untuk kalian ya, jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang akan diberikan kepada pembicara kita. Nanti di akhir pembicara akan diumumkan siapa 2 penanya terbaik kita pada studium general kita ya pada pagi hari ini. Baik, kita memasuki pada acara penting kita, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Muhammad Fadila. Kepada Bapak Muhammad Fadila, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Bang Rudi atau Pak Rudi lah ya, biar karena ada mahasiswanya. Dan terima kasih juga Pak Dr. Agung selaku koordinator program studi Teknik Biomedis. Sangat terhormat diundang untuk mengisi studium general di Teknik Biomedis ITERA. Secara fisik mungkin belum pernah ke sana, tapi
sekarang mungkin secara virtual, mungkin nanti suatu saat bisa main ke sana atau dari pihak ITERA main ke tempat kami di Salatiga. Siap, amin. Oke, saya boleh share screen ini? Masih disable kan? Oke, sudah Pak. Bisa ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kepada semua staf pengajar maupun jajaran dari manajemen ITERA yang hadir maupun dari program studi teknik biomedis. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Fadilah atau Fadil, bisa dipanggil Fadil. Saat ini sebagai molecular biologist di divisi Science Engineering. Nah, tadi kalau Pak Agung sempat nyinggung Science dan Engineering, kenapa ada Science dan Engineering? Ini saya digabung malah Science dan Engineering. Jadi ada beberapa divisi yang ada di Formulatrix, nanti sambil jalan akan diperkenalkan satu persatu. Baik, pertama, mengapa memilih tema Accelerating Scientific Discovery for a Better Life? Kurang lebih memang tadi yang di-highlight atau yang di garis bawahi adalah accelerating, jadi mempercepat. Dalam penemuan-penemuan ilmiah, itu umumnya memakan waktu yang cukup lama, kemudian memakan juga cost, biaya, dan juga waktu dari peneliti untuk menemukan suatu penemuan-penemuan yang saat ini kita nikmati, gitu. Kita nikmati beberapa contohnya nanti. Nah, bagaimana Formulatrix sendiri mendedikasikan untuk mempercepat dengan tadi salah satunya ada otomasi dan sebagainya, sehingga waktu dan kemudian cost itu bisa ditekan tanpa mengurangi dari hasil dan kualitas dari hasil riset itu sendiri. Baik, sudah disampaikan di video, kayaknya ini sudah tercover. Jadi memang di headquarter atau kantor pusat lah, istilahnya Formulatrix itu ada di US, kantornya ini. Kemudian tahun 2002. Jadi awalnya hanya satu orang foundernya atau ownernya ini diminta untuk menulis software oleh suatu perusahaan, dan kemudian ternyata software itu booming. Software itu booming dipakai, dan kemudian banyak ide-ide lain yang akhirnya sampai membuat Formulatrix sebesar ini. Nah, di Indonesia sendiri, Formulatrix ini berdiri tahun 2006. Pertama, kantor pertamanya ada di Salatiga, kemudian di Semarang, kemudian juga di Salatiga ternyata tidak cukup yang lama, buat lagi ada dua, jadi ada dua di Salatiga, ada satu di Semarang, dan baru-baru ini kayaknya sekitar sebulan yang lalu mungkin di launching satu kantor riset di Bandung. Nah, di Bandung ini memang sengaja biar alumni ITB bisa ketarik nih. Karena rata-rata kayaknya nggak mau ke Salatiga, kejauhan. Nah, jadi selain itu ada di Pakistan, ada di China. Di Pakistan ini lebih ke business development, kemudian juga customer relation dan sebagainya. China, Jepang, sama kemudian Uni Eropa dan UK. Jadi memang cukup banyak timnya. Ada sekitar 1.000 orang. Kalau tidak salah ini tahun 2021, mungkin 2022 sudah lebih. Dan sampai tahun 2020 itu ada 2.600 sekian produk yang sudah di handover atau dijual ke customer. Nah, jadi memang global team kami di Formulatrix ini. Di Indonesia sendiri beruntungnya tadi seperti yang ada salah satu staf yang menyampaikan di video itu, di Indonesia sendiri adalah pusat dari R&D dan manufakturnya.
Jadi kalau boleh dibilang ya made in Indonesia, produknya made in Indonesia, design in Indonesia. Kemudian idenya bisa dari mana saja, misalnya dari US, mereka ada, ternyata customer yang di US, mereka butuh seperti ini. Kemudian didesain di tim di Indonesia, kemudian di prototyping, testing, manufacturing, baru kita nanti sebar ke beberapa customer. Seperti itu. Dan memang unik karena sejauh yang saya tahu, biasanya perusahaan-perusahaan multinasional memang tidak menempatkan R&D-nya di Indonesia. Entah mungkin ya, karena regulasi yang tidak mendukung atau yang sebagainya, atau SDM, mungkin mereka masih meragukan SDM di Indonesia bisa menghandle engineering yang susah apa tidak gitu, dan sebagainya. Dan ternyata Formulatrix salah satu success story-nya, bahwa di Indonesia kurang lebih sekitar kita hampir punya 300 engineer di Indonesia yang mendesain, memprototyping, dan manufaktur dari produk itu. Dan produknya juga cukup diminati di dunia. Nah, spesialisasi dari Formulatrix itu sebenarnya software, kita punya software engineering, kemudian robotics untuk automasi protein kristalisasi. Nah, protein kristalisasi ini nanti akan ada penjelasannya sedikit bagi teman-teman yang mungkin masih asing gitu. Kemudian liquid handling. Liquid handling ini kalau di lab kan biasanya umumnya peneliti itu bermain dengan liquid misalnya pakai DNA, RNA dan sebagainya, buffer dan sebagainya. Itu liquid handling bisa digunakan di situ. Kemudian juga produk baru salah satunya sample concentration. Kemudian kita juga ada produk yang cukup bombastis gitu ya, cell culture automation untuk mengkultur sel mamalia. Jadi kita istilahnya tinggal satu tombol pencet on, kemudian dia akan kultur sendiri sampai kemudian kita panen. Jadi dia akan menghandle semuanya. Dan kemudian ada digital PCR. Untuk aplikasi sendiri banyak, rata-rata memang salah satunya ada di COVID testing dipakai, kemudian next generation sequencing, teman-teman mungkin ada yang masih belum familiar, kemudian ada high throughput screening. Itu biasanya dipakai untuk di farmasi. Ini salah sebagian sebagian dari klien atau customer kami berbangga bisa digunakan alat kami di institut besar di dunia atau universitas, lembaga riset dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil misalnya beberapa top farmasi di dunia, hampir mungkin 90% atau hampir bahkan mungkin semuanya punya alat-alat Formulatrix. Ambil saja Pfizer, kemudian AstraZeneca, kemudian GSK dan sebagainya. Itu menggunakan alat Formulatrix. Nah, mengapa kami mendedikasikan diri untuk life science? Mungkin ini. Ya, seperti yang kita tahu, life science ini cukup menarik ya, karena kita berhadapan dengan masalah yang salah satu domainnya adalah di bidang life science. Tentu life science secara besar, bukan hanya misalnya biologi, tapi lingkup secara besar. Misalnya mudah-mudahan udah lewat ya COVID ya. Mudah-mudahan nggak ada gelombang-gelombang aneh-aneh lagi, varian aneh-aneh. Dan kita baru saja menghadapi COVID, kemudian juga kita masih banyak virus yang saat ini masih menjadi endemi. Kemudian kita menghadapi antibiotic resistance, food security dan sebagainya, juga climate change yang mungkin kita nggak aware tapi banyak terjadi, banyak perubahan di sekitar kita terjadi karena climate change. Nah, bergerak dari itu semua, nah kita juga belajar dari tadi COVID itu, 100 tahun yang lalu sejarahnya kita pernah dihantam oleh badai pandemi, itu Spanish flu, 20-50 juta orang meninggal. Dan di saat itu benar-benar bioteknologi atau biomedis atau teknologi-teknologi di bidang riset life science itu sangat-sangat
masih apa ya, masih sumur jagung atau bahkan belum ada ditemukan gitu. Jadi makanya ini mungkin berkontribusi kepada banyaknya yang korban dari pandemi ini. Nah, di COVID-19 dengan segala ya duka cita, kemudian masih lumayan banyak orang yang meninggal karena COVID, tapi alhamdulillah kemudian ada vaksin, kemudian ada banyak vaksin, 7 diantaranya disetujui oleh WHO, kemudian juga ada banyak teknik yang digunakan, PCR, antigen, varian detection, dan sebagainya. Jadi kita secara teknologi sebenarnya memang jauh lebih siap, tapi memprediksi ini akan jadi pandemi itu yang masih miss. Nah, kalau kita ngelihat timeline dari revolutionary biology discovery, ini menarik karena kita baru kurang lebih 50 sekian tahun, mungkin 60 tahun yang lalu, kita baru menemukan struktur DNA. Sementara kalau kita fast forward ke depan, di 2019 kita sudah mengalami COVID yang pandemi, kemudian orang sudah membicarakan tentang gimana caranya mengedit manusia. Misalnya ada kasus di China itu mengedit anak yang lahir dari orang tua yang terkena HIV, AIDS, kemudian anaknya supaya tidak kena HIV, tidak kena AIDS, bagaimana diedit, dan akhirnya memang tidak kena karena reseptornya dihilangkan, ya, tidak akan kena mungkin katanya gitu. Tapi secara etik ini tidak dibenarkan. Kemudian kita sudah di 2019 kita sudah membicarakan tentang apakah aging itu sebenarnya penyakit. Jadi tua itu penyakit. Jadi kalau kita nggak ada penyakit tua, orang itu akan bisa terus muda. Nah, kemudian, ini diskursus yang hangat diperbincangkan di bidang bioteknologi atau di bidang biomedis juga. Dan orang kemudian juga, apakah tidak lebih mudah kita tuh daging itu kemudian ditumbuhkan di lab dengan metode cell culture tadi. Jadi daging sapi diambil sedikit, dikultur sedemikian banyak di luar dari sapi itu sendiri. Dan itu jadi sangat revolusioner. Bahkan kita kalau dilihat ke belakang, mungkin 60 tahun yang lalu kita masih tentang struktur DNA itu apa, dan sebagainya, teknik-teknik dasar. Sekarang kita lompatannya sudah sangat besar, sampai ada diskursus untuk mengedit manusia, mengedit hewan, membangkitkan hewan-hewan yang punah, dan sebagainya. Itu kayak ini aja, Naruto ya. Oke. Nah, kontribusi dari Formulatrix untuk sains. Nah, kami menyadari kalau dalam sains itu adalah peneliti itu butuh mendapatkan hasil yang akurat, kemudian reproducible artinya diulang di bagian manapun di dunia oleh peneliti dengan metode yang sama, hasilnya akan sama, kemudian juga laborious work, misalnya pipet dan sebagainya, itu dihilangkan. Sayang kalau orang dengan pemikiran yang brilian itu masih berkutat dengan teknik-teknik yang sederhana yang memakan waktu gitu ya. Nah, itu kemudian juga mempercepat eksperimen, salah satunya nanti dengan machine learning yang kami kembangkan dalam kristalisasi protein, kemudian otomatis mengurangi biaya, memberikan waktu yang lebih, karena instrumennya ketika diklik satu tombol misalnya, ini dia akan jalan dan hasilnya akan keluar tanpa harus ditunggu. Nah, ini sebenarnya konsep ideal yang Formulatrix inginkan. Saintis itu bisa lebih produktif dan cost-nya bisa lebih ditekan. Nah, aplikasinya dalam kristalisasi protein. Nah, mungkin sedikit karena ini yang menjadi core bisnis atau produk-produk yang pertama dari Formulatrix ini di bidang protein kristalisasi. Jadi saya akan singgung sedikit. Jadi kristalisasi protein itu simpelnya adalah
protein, individu molekul protein, kemudian bagaimana caranya agar kita mengetahui struktur dari protein itu, dia harus dipak gitu ya, dipadatkan menjadi suatu kristal dengan teknik-teknik tertentu, sehingga ketika dia berbentuk dalam kristal yang terorganisir seperti ini, dia akan ketika ditembak oleh X-ray, dia akan punya pattern yang khusus, dan kita bisa membaca dari pattern itu menentukan hasil struktur atomnya, struktur dari protein itu. Apakah dia misalnya strukturnya A atau B dan sebagainya. Dan mungkin yang terbayang kalau kristal, ya kristal itu salah satunya kristal gula gitu, atau garam. Nah, itu salah satu kristal. Tapi protein punya untuk mengembangkan obat-obat terbaru. Jadi mereka mempelajari bagaimana suatu protein, misalnya dari virus, kemudian bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana dicari agar pasangannya itu bisa menghambat protein itu untuk bekerja, sehingga yang misalnya harusnya jadi virus utuh tidak jadi virus utuh karena ada proses yang didestruksi gitu, dengan itu. Kemudian protein menariknya punya banyak fungsi di tubuh manusia, misalnya enzim, kemudian juga transport dan sebagainya. Jadi kita bisa menarget banyak hal dengan protein, dan juga dia disandikan oleh gen kita, sehingga dia bisa diperbanyak dengan rekayasa, kemudian juga setelah itu kemudian dilihat strukturnya seperti itu. Nah, itu tentang protein kristalisasi secara umum. Nah, beberapa instrumen yang kami kembangkan itu mendukung ke arah riset struktural protein. Jadi penemuan struktur itu. Misalnya micropulse ini salah satu yang baru nih untuk mengkonsentrasi sampel. Misalnya kita ingin memilih protein yang hanya ukurannya 20 kilodalton misalnya. Kemudian kita teruskan karena target protein kita sekitar ukurannya segitu. Kemudian juga ada alat-alat yang lain, misalnya rock imager. Rock imager ini teknik imaging untuk melihat kristal dari protein itu sendiri. Nah, kristal dari protein itu kurang lebih yang seperti yang di bawah ini, seperti kristal. Kemudian juga bentuknya sangat-sangat unik. Dan nah, kalau bisa dilihat ini kristal protein ini akan seperti ini. Jadi ketika dia membentuk kristal yang sempurna, misalnya seperti di atas ini, masih ada tantangan. Apakah misalnya kristal itu benar-benar kristal protein? Karena pada saat preparasi biasanya ada komponen lain yang terikut, misalnya garam, dia akan membentuk kristal juga, tapi bukan kristal yang diinginkan. Sehingga butuh teknik imaging yang cukup jeli untuk melihat mana kristal protein yang sebenarnya dan mana yang bukan. Sehingga itu dikembangkan machine learning atau Marco untuk menilai. Jadi biasanya penelitian ini dalam bentuk dalam skala yang banyak, skala yang besar, dan tidak mungkin orang satu-satu melihat gitu ya. Atau mungkin tapi butuh banyak waktu dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Sehingga dikembangkan software untuk tadi rock imager, melihat, dia akan menentukan sendiri, oh ini kristal protein, ini bukan, dengan skor 0,9 misalnya, dia yang hijau itu dia teridentifikasi sebagai kristal, yang merah itu sebagai bukan kristal. Nah, ini yang memudahkan peneliti. Jadi protein kristalisasi itu proteinnya diinkubasi di satu alat yang namanya rock imager tadi. Nah, tapi kemudian ini bisa ditinggal, disimpan, kemudian biar sistem yang akan mengamati mana yang protein, mana yang bukan, kemudian juga dia akan secara periodik melihat
perkembangan dari protein, proses kristalisasi itu sendiri. Itu yang kami kerjakan di kristalisasi protein. Mungkin penasaran, apa sih contohnya, aplikasinya kristalisasi protein dalam pengembangan obat? Ini saya tahu dan memang pastinya bukan bidang saya, tapi mungkin bisa menjelaskan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dalam pengembangan obat itu dibutuhkan istilahnya pendekatan. Salah satu pendekatannya adalah structural approach. Jadi berbasis struktur. Protein yang mau kita target itu seperti apa? Protein A, kemudian strukturnya seperti apa? Dia punya sisi aktif di mana? Dan sisi aktif itu apakah bisa dihambat oleh inhibitor? Suatu penghambat yang kemudian merubah sisi aktif yang lain. Sehingga substrat yang menjadi target utama dari protein itu tidak bisa berikatan. Nah, konsepnya secara aplikasinya itu digunakan pada penemuan obat antiviral HIV. Itu dia menghambat agar HIV atau virus HIV itu tidak menjadi virus yang matang atau virus yang utuh gitu. Karena ada proses penghambat. Itu penemuannya itu dilakukan dengan pendekatan dari structural base kristalisasi protein itu. Itu mungkin. Oke, nah di aplikasi yang lain dalam liquid handling, kami mengembangkan ada beberapa liquid handling yang memungkinkan orang untuk menggantikan orang di situ ya, menggantikan posisi orang. Jadi dari segi kecepatannya, dari segi akurasinya, dari sisi fleksibilitasnya juga. Nah, robot, kami menyebutnya robot kadang. Robot kami ini salah satunya Mantis atau Tempus ini digunakan untuk pada saat COVID kemarin. Jadi kita juga meminjamkan robot ini atau Mantis ini ke salah satu institusi di Salatiga sebagai bagian kontribusi mempercepat dari testing COVID di tempat mereka. Karena pertama tidak bisa mengurangi penggunaan reagent. Bayangkan misalnya kalau dalam hal molekuler itu reaksi 10 mikro dengan reaksi 5 mikroliter itu kan sama sebenarnya. Hasilnya akan sama. Hasilnya akan relatif sama dan sama-sama reliable, sama-sama bisa kualitasnya bisa baik. Tapi cost-nya bisa setengah dari reaksi yang 10 mikroliter. Reaksi yang 2,5 mikroliter pun sama dengan yang lain. Jadi dalam molekuler itu bisa diminikan reaksi itu dengan hasil yang sama. Nah, itu mengurangi dari cost reagent dan juga mengurangi dari misalnya anggaplah consumables atau alat bahan habis pakai. Dan ini bisa otomatis bisa menambah jumlah kapasitas screening yang dilakukan. Nah, ini mungkin, tapi ini bukan contoh real ya, ini bagaimana Mantis bekerja. Ini ya dia punya range volume itu di sekitar 100 nanoliter sampai 2 mikroliter tergantung chipnya. Nah, ini kemudian kita bisa desain, ini ada software-nya, dan software-nya itu bisa kita desain dia akan membentuk apa, kemudian konsentrasinya berapa, jumlah volumenya berapa dan sebagainya. Jadi sangat fleksibel. Dan kita nggak perlu bersentuhan dengan liquidnya secara langsung. Ini juga salah satu produk yang paling banyak karena dia mini mesinnya itu footprintnya mini. Nah, jadi bisa bisa digunakan di tempat yang tidak terlalu luas. Itu salah satu produk lama Formulatrix. Ini salah satunya adalah Tempus. Tempus ini dia mengakomodir untuk jumlah dispense yang lebih banyak, sehingga untuk
sampel-sampel yang misalnya banyak, kelipatannya misalnya kalau peneliti itu 96, kemudian 384, dan sebagainya, itu bisa dengan cepat di-dispense. Anggapnya misalnya liquid yang di-dispense ini reagent dari PCR, dan bisa di-dispense dengan lumayan cepat. Ya, ini udah mulai dispense. Ya. Kemudian hanya beberapa detik, dan bayangkan kalau ini dihandle oleh orang, sangat-sangat memakan waktu. Nah, ini yang lain, kemudian kita salah satu liquid handling yang juga masih naik daun ini, karena baru launching dan banyak yang suka. Ini adalah untuk tadi, meminiaturisasi atau meminikan dari reaksi, sehingga lebih murah, juga speed-nya sangat tinggi, kecepatannya karena dia bisa langsung 96. Dan teknologi yang dipakai ini adalah teknologi positive displacement, artinya tidak menggunakan vacuum and pressure, tapi menggunakan seperti model kayak jarum suntik ya, ada pistonnya seperti itu. Dan ya. Nah, ini yang paling smart kalau menurut saya. Ya, maksudnya banyak fitur. Jadi fitur di liquid handling ini, flow ini, dia bisa mendeteksi seperti orang melihat misalnya, oh, cairan itu tidak jaraknya di mana gitu. Dan cairan itu apakah dia viskositasnya rendah, tinggi, dan sebagainya, dia akan menyesuaikan. Dia punya sensor itu yang dibuat, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika ada sampel yang misalnya tidak secara volume itu berbeda-beda antar well. Dia akan mengikuti dari sampel itu sendiri di mana letaknya. Dan oke. Nah, dalam memerangi COVID, pandemi COVID, di beberapa publikasi ilmiah mereka mencantumkan bahwa mereka menggunakan robot Formulatrix atau liquid handling, dan sangat berbangga kami bisa menjadi bagian ya, walaupun hanya misalnya hanya liquid handling, tapi dengan itu mungkin salah satu kontribusi kami untuk penelitian di dunia. Kemudian ada beberapa ini dalam COVID, kemudian ada bagian dari cancer and drug discovery, itu karena kemampuannya untuk melakukan screening yang tinggi dengan alat ini, Tempest tadi. Nah, salah satu teknologi yang menarik ini adalah digital PCR. Kalau PCR mungkin saya yakin sudah paham atau sudah sangat familiar minimal di masa COVID ini. Tapi yang pada masa COVID ini yang kita pakai adalah qPCR atau kuantitatif PCR. Kalau digital PCR ini lumayan baru teknologinya, dikembangkan oleh Formulatrix tahun 2017, tapi kemudian diakuisisi oleh Qiagen saat ini tahun 2019 kalau tidak salah. Tapi yang mengembangkan ini awalnya adalah Formulatrix. Nah, keunggulan dari digital PCR sendiri itu adalah dia bisa menangkap mutasi sekecil apapun di dalam sampel. Misalnya di dalam satu jaringan kita ekstraksi semuanya, 90% itu normal hasilnya, 10% ada mutasi di satu titik. Kalau kita gunakan di qPCR, itu hampir sangat sulit mendeteksi karena sinyal dari 90% akan mendominasi dari sampel itu. Jadi akan menutupi, sinyal yang dominan akan menutupi yang presentasinya kecil. Tapi di digital PCR karena dia dibagi menjadi reaksi-reaksi individu sehingga itu akan terlihat satu persatu. Jadi tidak bisa ditutupi. Jadi yang kelihatan 10% itu akan jelas terlihat 10%. Nah, ini aplikasinya di bidang
di bidang cancer atau research, karena biasanya untuk mendeteksi mutasi, kemudian juga di GMO. GMO itu apakah misalnya suatu benih itu benar-benar GMO murni, atau dia ada campuran yang lain, atau bahkan mungkin apakah suatu benih itu bisa dikatakan non-GMO, itu bisa dideteksi dengan ini. Karena ketika ada GMO 5%, dia akan terdeteksi dengan cepat. Ini digital PCR yang juga dikembangkan di Formulatrix. Mungkin itu highlight dari beberapa produk yang Formulatrix kembangkan. Idenya memang untuk mempercepat dan mempermudah peneliti dalam melakukan riset-riset ilmiah, sehingga tadinya yang butuh waktu yang lebih lama bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, dari sini mungkin saya akan perkenalkan sedikit tentang engineering team di Indonesia. Nah, kami punya beberapa engineering, ada mechanical engineering, electronic engineering, firmware engineering, software engineering, injection molding engineering, dan science engineering. Jadi inilah tim di balik tadi alat-alat tadi. Mechanical engineering mungkin tidak cukup paham untuk menulis coding atau mengcoding, kemudian juga electronic engineering mereka punya spesialisasi untuk mendesain komponen-komponen elektronik dan sebagainya. Kemudian juga firmware, saya juga baru belajar di sini, ada firmware engineering seperti apa. Kemudian injection molding, kita juga produksi consumables di sini. Dan science engineering. Science engineering ini lebih ke tadi memberi perspektif, karena biasanya engineers itu mereka tahu membuat alat, ini nanti dipakainya buat apa ya katanya. Mereka kayak, nah kemudian datanglah kami, ini dipakainya buat ini, biasanya kebiasaan peneliti itu menggunakan ini, seperti ini, dan sebagainya. Jadi saling mengisi di departemen ini, di departemen R&D ini. Jadi itu yang membuat kondisinya sangat dinamis, kemudian juga karena setiap orang punya spesialisasi sendiri, tapi setiap orang membutuhkan orang yang lain untuk melengkapi dari proyek itu. Nah, kalau dilihat dari struktur R&D itu memang sangat besar di mechanical engineering dan software engineering. Kemudian juga electrical, science engineering belum termasuk karena termasuk baru di Formulatrix. Jadi itu, memang beratnya di engineering kalau di Formulatrix Indonesia. Nah, seperti apa ya? Seperti apa? Mungkin ada yang penasaran bekerja di engineering company, itu sangat dinamis ternyata. Troubleshoot alat-alat yang baik yang sudah komersil maupun kemudian diimprove, atau alat yang sedang dibuat prototipenya, itu troubleshoot-nya bisa tiap hari kita menemukan masalah dan sebagainya. Kemudian juga ternyata customer itu maunya buat ini, bukan buat ini, dan sebagainya. Itu termasuk yang hal-hal yang unik. Tapi yang pasti inovasi dan creative thinking itu adalah kebutuhan atau keharusan. Karena tadi mungkin dalam banyak pengembangan produk ya, kita butuh cukup lama, misalnya 4-5 tahun. Ketika kita hanya misalnya berencana untuk membuat produk yang tidak bombastis gitu ya, orang akan menemukan itu dalam waktu 2-3 tahun ke depan, kita udah ketinggalan sekian tahun. Tapi kalau kita berinovasi yang sangat-sangat misalnya di luar ide yang pernah dibayangkan orang, tapi kita mampu melakukannya, kita akan memimpin dari inovasi itu sendiri. Sehingga yang lain akan jadi follower kita. Seperti itu. Nah, ini saya dari pengalaman pribadi. Saya sebagai scientist, kemudian juga bekerja dengan engineers. Sebenarnya apa yang titik temu dari science dan engineer, atau scientist dan engineer? Kalau scientist memang bermula dari pertanyaan. Misalnya
kenapa COVID bisa menginfeksi manusia? Padahal itu awalnya dari hewan, sebagainya gitu. Dan kemudian mengamati itu, meneliti, dan kemudian setelah diteliti ada data, interpretasi, dan teorinya ternyata protein yang telah bermutasi menjadi struktur yang dikenali oleh sel manusia sehingga bisa menginfeksi manusia. Misalnya seperti itu. Kalau engineers mungkin lebih ke bagaimana cara mendeteksi COVID. Jadi lebih ke hal-hal yang praktis. Tadi seperti yang Pak Agung sampaikan, itu implementasi dari hasil atau teori yang didapatkan dari penelitian atau saintis itu. Dan prototyping, design prototyping, debugging. Jadi menggunakan knowledge untuk membuat teknologi. Dan yang pasti ada titik temu antara dua ini. Kalau dua ini bisa bekerja sama, ini akan sangat menarik. Dan saya melihat di teknik biomedis sangat unik kurikulumnya. Saya sempat buka semalam, saya lihat, wah ada nih part teknik, kemudian ada part juga part biomedisnya. Jadi saya aja melihat, kalau zaman saya ada kepikiran kayak sekarang, mungkin saya masuknya biomedis dulu. Karena jujur saya punya background saintis sebagai saintis, tapi saya nggak punya background sebagai engineer. Jadi tidak bisa masuk terlalu dalam gitu untuk ke masalah engineering, prototyping dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman biomedis, saya lihat kurikulumnya ada sisi engineeringnya, kemudian ada sisi biomedisnya. Jadi teman-teman itu kalau harapan saya dengan dirinya sendiri, maksudnya dia punya kombinasi yang unik itu, sehingga ketika melihat masalah itu bukan hanya melihat dari sisi saintis, tapi juga punya sisi engineer, bagaimana menyelesaikan, bagaimana menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu yang saya rasa sangat unik di teknik biomedis. Nah, ini kita ada engineers juga perempuan, kemudian juga ada macam-macam. Ininya culture-nya santai, dan ya tadi kalau ada video yang lagi main biliar, itu nggak kelihatan sayanya aja. Saya sebelah sini kayaknya lagi main biliar juga. Oke, mungkin itu. Jadi silakan cek Instagram, LinkedIn. Ini pesan sponsor dari HR. Kita punya kesempatan untuk lowongan pekerjaan, teman-teman. Mungkin kalau memang saat ini tadi seperti yang saya sempat tanya ke Pak Rudi, bahwa saat ini baru tahun pertama dan tahun kedua ya kalau tidak salah ya teknik biomedis ini. Nah, mungkin ke depan ada kesempatan magang. Kami juga menerima mahasiswa magang dari macam-macam, dari universitas di Indonesia, tergantung kadang kebutuhannya, dan benar-benar bisa langsung in touch atau bersentuhan langsung dengan teknologi. Jadi nggak ada yang kita tutupi, langsung belajar bareng aja, yuk. Itu mungkin ya. Ini ada robot mini namanya Rover, dia bisa jalan-jalan sekeliling gedung untuk mengantar-ngantar ini. Itu sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadila, ya, luar biasa atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat presentasinya, ya. Sangat-sangat ini ya, benar-benar membuka ya cakrawala informasi terkait dunia pekerjaan gitu ya, khususnya di Formulatrix. Nah, benar ya disampaikan oleh Pak Muhammad Fadila, memang di biomedis ini ada sisi sainsnya dan sisi engineeringnya. Cuma memang mahasiswa biomedis ini lebih senang sainsnya ketimbang engineering. Oleh karena itu, nah jadi mahasiswa-mahasiswa ya jangan lagi tidak suka dengan mata kuliah elektronika, programming, kayak gitu ya. Sayang. Rangkaian listrik, sinyal sistem, dan lain sebagainya. Jadi jangan suka sisi sainsnya aja ya, tapi sisi engineering juga. Karena tadi dilihat ya, bahwa mayoritas di Formulatrix engineering yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada alasannya, habis ini mata kuliah
engineering di biomedis tidak ditinggali gitu ya. Oke. Oke, luar biasa. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kita berikan waktu ya. Ada 2 pertanyaan terbaik nanti akan diberikan saldo OVO ataupun GoPay. Jadi silakan untuk menuliskan di kolom komentar atau raise hand. Silakan yang ingin bertanya. Ayo, mumpung ada orangnya ini gitu. Oke. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya, Zidan, Boyke, David, Alda, silakan. Mumpung ada waktunya ini ya, kita melakukan sharing gitu ya. Oke, mungkin dari beberapa mahasiswanya ada yang sedang berpikir ya gitu ya, sedang menata bahasa gitu ya. Kita berikan waktu dulu gitu ya untuk mereka bertanya-tanya. Nah, pertanyaan mungkin dari saya dulu. Nah, tadi Bapak Muhammad Fadila berbicara terkait aging gitu ya. Berarti apakah Formulatrix ini juga sedang mengembangkan suatu teknologi yang berhubungan dengan aging ataupun kosmetik kayak gitu. Kebetulan di apa namanya di ITERA itu ada juga prodi namanya rekayasa kosmetik gitu ya. Salah satunya gitu adalah jadi sebagai salah satu program studi pertama di Indonesia gitu ya. Nah, nanti apakah juga termasuk sana nanti Pak Muhammad Fadila? Ya, oke. Secara langsung tidak, karena aging itu lebih ke saat ini lebih ke sains, karena kalau Formulatrix biasanya karena memang engineering based company, jadi melihat ketika sains itu sudah established, dilihat workflow secara umum bagian mana yang bisa diefisienkan gitu dengan teknologi otomasi misalnya. Dan aging sendiri itu memang topik yang cukup baru karena masih dalam tahap awal, jadi belum ada dicobakan pada manusia, jadi masih dalam. Tapi dari hasil penelitian awalnya promising bahwa aging itu bisa dikategorikan sebagai atau tua itu bisa dikategorikan sebagai suatu apa ya istilahnya, suatu mekanisme biologis yang bisa dicegah. Jadi mungkin nanti nggak perlu kosmetik malah. Jadi mungkin secara apa namanya simpelnya logika mungkin secara simpel logikanya kita itu kan DNA atau materi genetik kita itu dari awal sampai dari bayi sampai tua itu sebenarnya sama. Tapi kenapa ada proses penuaan? Sementara yang di copy itu sebenarnya sama. Nah, itulah yang melatari bahwa ternyata materi genetik kita itu sama, tapi dalam proses pengkopian itu sel itu ada yang lupa. Teorinya seperti itu. Ada yang lupa sehingga dia tidak bisa bekerja sebagaimana dulu, gitu, sebagaimana waktu muda misalnya. Jadi sel itu menua secara molekulernya, sehingga itu yang disebut dengan aging. Dan itu kalau prosesnya bisa diperlambat atau malah bisa di reverse, orang itu tidak jadi tua bahkan bisa tetap muda. Tapi itu masih diskursus yang masih panjang. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi bagi ini ya para wanita mungkin ya ini adalah salah satu titik terang ya gitu ya. Adanya suatu kecerahan bahwa wah nanti bisa awet muda gitu ya. Sekarang kan yang namanya ini ya penampilan nggak hanya untuk wanita ya, tapi laki-laki juga gitu ya. Karena jika apa namanya sel-sel ataupun organ tubuh kita ini meregenerasi dengan baik gitu ya, otomatis penyakit-penyakit itu mungkin bisa diminimalisir ya gitu ya Pak Muhammad Fadila ya. Betul. Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, luar biasa ya, ada beberapa mahasiswa. Jadi silakan ya bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh untuk ini ada pertanyaan dari rekan sejawat kita yaitu Bapak Amir terkait dengan proses-proses yang terlibat ya di dalam alat-alat itu. Misalnya tadi PCR ya, PCR. Kebetulan memang di program studi teknik medis itu belum ada yang namanya PCR, khususnya PCR ini ya, COVID test gitu ya. Nah, apalagi kan COVID test ini sudah menjadi obrolan ya di masyarakat gitu. Tapi memang
belum melihat secara langsung atau bagaimana proses kerjanya gitu ya, belum tahu. Nah mungkin Pak Badila mungkin bisa sharing terkait dengan PCR tadi gitu, bagaimana proses kerjanya atau terkait dengan PCR tadi. Terima kasih Pak. Saya yakin teman-teman bisa maksudnya memahami PCR itu dengan lebih mudah. Jadi PCR itu awalnya adalah 2 bak air, water bath namanya, yang dipanaskan. 1 atau 3 lah, 3. 1 itu suhunya sekitar suhu 50, 1 di suhu 70, dan 1 di suhu 95 atau sekian. 3 water bath. Kenapa 3 water bath ini digunakan untuk mengkondisikan dari reaksi itu. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin bereksperimen, ini juga bisa ditemukan di internet informasinya. Ambil 1 pipa kapiler dan itu diisi dari misalnya reagen COVID dan sebagainya, lengkap misalnya. Coba aja celup misalnya di 50 ini berapa detik? Anggaplah mulainya dari 98 dulu. 98 misalnya 1 menit, kemudian 50 30 detik, 72 40 detik. Sebagainya terus gitu selama 50 siklus itu hasilnya PCR sama. Dan mungkin teknik hasilnya yang beda. Tapi prinsip PCR itu sebenarnya thermal cycle. Jadi sangat-sangat simple. Membuat siklus temperatur pada reaksi itu. Nah, kalau berangkatnya dari itu sebenarnya jadi mudah. Karena alatnya pun bisa dibuat sederhana tadi. Jadi mindset-nya bagaimana mengkondisikan suatu reaksi yang dia bisa berubah suhunya itu dikondisikan menjadi beberapa suhu tadi. Sekarang sudah dikombinasikan jadi 2 suhu. Jadi hanya 60 sama 95 kalau nggak salah. Itu sudah cukup. Jadi dengan water bath aja bisa. Nah, kalau berangkatnya dari yang simpel seperti itu, nanti aplikasinya jadi jauh lebih mudah. Kalau yang PCR yang sekarang, dia menggunakan suatu plate Peltier, kalau nggak salah, saya juga kurang terlalu ini. Dia metodenya tetap. Jadi ketika ditaruh suatu reaksi, dia akan naik turun suhunya. Jadi reaksinya tidak dipindah, tapi hanya naik turun di posisi plate itu, di sistem itu. Tapi resikonya kelemahannya adalah ini lama, naik turunnya itu lama. Mungkin naik cepat tapi turun tuh lama. Kalau untuk suhu. Nah, tapi kalau dia ada di 2 tempat yang berbeda, ini bisa cepat. Dan itu memang diaplikasikan di sebagian teknologi PCR. Itu mungkin. Jadi nanti berkreasi saja. Kami lagi buat PCR microfluidic base-nya. Mudah-mudahan tadi awalnya untuk COVID, tapi kemudian kayaknya nggak dapat momentumnya ini. Ya udah kita buat yang lain aja. Tahu masih banyak aplikasi yang lain. Oke, luar biasa ya. Jadi memang ya untuk menjelaskan sebuah proses kerja dari PCR mungkin tidak bisa dalam waktu beberapa menit ya gitu ya. Kita perlu mendalami. Jadi silakan untuk rekan-rekan untuk coba membuka YouTube-nya mungkin untuk melihat proses kerja dari PCR biar lebih terbayang apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Fadila ini tadi. Memainkan thermal ya, suhu ya di dalamnya itu tadi ya. Luar biasa ya. Baik, ada pertanyaan. Terima kasih dari Bapak Muhammad ini ya, Bapak Amir Faisal yang telah memberikan pertanyaan. Sekarang kita coba ke mahasiswa yang sedang. Oke. Mungkin kita coba dari Boyke dulu ya. Silakan Boyke mungkin bisa bertanya secara langsung gitu ya. Menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi atas kesempatannya. Jadi berdasarkan tadi beberapa produk yang telah ditampilkan pada slide yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Fadila langsung, itu kebanyakan produknya tadi saya lihat masih seperti kayak proses ada bahannya gitu, ada bahannya dipakai, terus kemudian bisa diseleksi dari bahan itu untuk kemudahan kira-kira bahan mana yang bakal kepake misalnya.
kayak yang tadi di bagian kristalisasi protein begitu. Nah, terkait dari situ, kira-kira Pak, dari Formulatrix sendiri, apakah nantinya akan ada perkembangan? Jadi pengamatan-pengamatan seperti itu datanya pure semuanya masuk ke dalam virtual. Jadi itu juga dapat mengurangi biaya bahan yang dibutuhkan dalam proses perhitungan atau pengamatan yang dilakukan. Sehingga para peneliti itu bisa langsung menghasilkan produk, baik itu berupa obat atau vaksin dan lain sebagainya, berdasarkan hasil hitungan virtual itu Pak dari alatnya. Begitu Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak Muhammad. Ya, jadi betul, ada memang teknik virtual atau computational istilahnya dalam drug discovery, dan itu memang jadi salah satu teknik yang pendekatan yang berbeda. Jadi ada yang pendekatan yang menggunakan structural base yang pelestarian kristalisasi itu. Jadi benar-benar dia berdasarkan apa yang real dihasilkan oleh misalnya protein itu, strukturnya seperti apa, diamati realnya seperti itu. Tapi ada juga yang misalnya didesain dia karena kita misalnya tahu sequence proteinnya seperti apa, kita bisa generate dia di suatu program, kita bisa prediksi dia titik aktifnya di mana dan sebagainya. Itu juga bisa jadi salah satu pendekatannya. Jadi jadi ada beberapa pendekatan yang masing-masing masih digunakan. Jadi mungkin ada yang di suatu titik pendekatan dengan structure ini lebih cocok, ada yang mungkin di pendekatan yang lain lebih cocok. Itu mungkin yang ini. Jadi di Formulatrix sendiri untuk yang pendekatan yang kami pakai atau yang banyak peneliti pakai itu menggunakan dengan struktur. Itu memang data-data itu disimpan di suatu software. Di suatu software yang dia ada machine learning-nya di situ, dia bisa menilai sendiri itu apakah suatu protein itu berhasil terkristalkan atau tidak. Seperti itu. Oke, dari Boyke, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Boyke. Ini Mbak Boyke merupakan mahasiswa angkatan pertama ya dari program studi teknik biomedis. Jadi terkait dengan bagaimana proses dari ini tadi secara virtual ya. Oke, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Silakan mungkin dari David Lingga. Silakan David Lingga untuk memberikan pertanyaannya secara langsung mungkin ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Sebelumnya saya izin bertanya, mungkin pertanyaan saya ini agak keluar dari materi, tapi lebihnya kepada peluang kerja ya Pak. Nah, oke, mungkin David bisa di-take dulu ininya kameranya biar nampak ini. Nah, oke tadi oke, sip. Nah, kira-kira adakah kemungkinan besar Pak bagi kami para lulusan teknik biomedis nantinya itu dapat bergabung dengan Formulatrix Pak? Karena pada kenyataannya kalau yang saya ketahui itu di teknik biomedis itu kan masih baru di Indonesia gitu Pak. Cukup, David? Mungkin sekian. Cukup. Oke. Nah, jadi pertanyaan dari David prospek ya dari teknik biomedis yang memang mayoritasnya masih baru di Indonesia. Gimana nih kalau dari perspektifnya Formulatrix? Iya, jadi Formulatrix kami ada rencana untuk merilis produk di Indonesia. Jadi produk kami sebenarnya dirilis di sebagian hampir mungkin 90% di US, kemudian customer-nya juga di luar Indonesia. Di Indonesia juga masih sangat jarang penelitian tentang tadi drug discovery itu, sayangnya. Mungkin ke depan akan banyak. Tapi juga kami mempersiapkan diri mengambil potensi untuk melaunching produk di Indonesia. Nah, untuk itu, jadi kita butuh lumayan banyak support, terutama tadi dari sisi pengembangan dan sebagainya. Dan uniknya kalau di Formulatrix ini salah satu yang bisa teman-teman ingat juga, tidak merekrut berdasarkan hanya plug ijazah gitu ya.
plus ijazah dia mechanical engineer, dia akan diterima sebagai teknik mesin misalnya, dia akan diterima sebagai mechanical engineer. Atau software, dia misalnya dari informatik akan diterima jadi software. Kita di software itu ada teknik geologi, kemudian juga teknik industri dan sebagainya, itu silahkan aja. Kalau dia memang nyatanya dia bisa mampu, gitu, dia akan diterima. Dan teknik biomedis menurut saya unik karena selain, ya makanya teman-teman harus punya background teknik yang kuat ya. Maksudnya selain bisa bisa berpikir secara engineering, teman-teman juga punya insight bagaimana ini diaplikasikan nanti di usernya atau di science-nya. Jadi ini sebenarnya klop gitu. Makanya tadi saya bilang jangan hanya science-nya, tapi engineering juga harus dikuatkan. Jadi karena ini kombinasi yang cocok. Di Formulatrix saat ini nggak ada kombinasi ini. Kombinasinya hanya mechanical engineering sama scientist. Dua ini kerja. Tapi kalau ada satu orang yang misalnya di teknik biomedis, itu mungkin nggak ada alasan bagi kami untuk tidak menerima orang seperti itu gitu ya. Tapi tetap ada proses seleksinya dan sebagainya untuk melihat kompetensi dari yang bersangkutan seperti itu. Oke, terima kasih. David, bagaimana? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Nah, jadi prospeknya cukup bagus ya gitu ya. Ada peluang gitu karena dari sisi sains dan engineering-nya teknik biomedis itu ada kayak gitu ya. Jadi mungkin bagi mahasiswa tingkatkan ininya ya, soft skill ya, hard skill-nya ya gitu ya, biar pas nanti mendaftar di Formulatrix keterima gitu ya. Minimal magang dulu gitu ya, biar bisa merasakan sensasi nuansa gitu, main biliar di dalam ruangan gitu. Ngopi gitu ya. Oke, jadi cozy banget tempatnya tadi. Nah mungkin kalau berkaitan dengan yang tadi ya Pak Muhammad Jadila, kalau terkait dengan mata kuliah mungkin ya. Kira-kira kalau di sisi sainsnya gitu, sisi sainsnya itu mata kuliah apa aja nih yang kira-kira menarik ataupun yang bagus nih diterapin kayak gitu, ataupun yang mayoritas diterapin di Formulatrix yang di mata kuliah, mata kuliah ini yang paling banyak ini gitunya ilmunya nanti. Kalau yang saat ini di Formulatrix itu kita kerjanya dengan cell culture, kemudian juga molecular biology itu yang terutama misalnya soal deteksi DNA, protein dan sebagainya itu masuknya ke ranah molecular biology. Mungkin itu dua titik utama yang saat ini sains yang dipakai oleh Formulatrix, protein dan juga cell culture ke depan. Oke, begitu ya. Nah, kebetulan memang di sini kan ada Bapak Ibu dosen gitu ya, ada Ibu Enda sama Bapak Marsudi, jadi yang bagian sainsnya gitu, yang ahli di bidang tissue engineering, kemudian cell culture dan lain sebagainya. Jadi bisa nih nanti mengembangkan mata kuliahnya ataupun materinya terkait dengan kebutuhan industri ya, khususnya di Formulatrix ini. Menarik sekali. Oke, kita merajak ke pertanyaan berikutnya dari Zidan Arif Santoso. Silakan untuk Zidan untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih Pak Rudi atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Pak Fadilah buat penyampaian materi tadi yang sangat-sangat menarik ya buat kami semua. Nah, dari sekian banyak materi dan alat-alat yang Bapak jabarkan tadi, saya tuh sangat tertarik dengan digital PCR tadi, Pak. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa penelitian digital PCR ini pertama kali itu oleh Formulatrix ya, Pak. Boleh nggak sih diceritain latar belakangnya gimana sih Formulatrix itu bisa kepikiran gitu menciptakan PCR yang awalnya itu secara manual ya Pak, di laboratorium dan oleh para laboran-laboran dikerjakan secara tangan demi tangan gitu. Gimana sih caranya kepikiran buat dijadiin kayak digital gitu Pak, dan tentunya dengan di-upgrade ya secara digital, itu kan meningkatkan tadi banyak aspek ya Pak daripada si qPCR tadi, seperti dia tuh bisa mendeteksi rare mutation pada mutasi yang sangat-sangat kecil. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu apa sih latar belakangnya si
Formulatrix ini bisa kepikiran kayak mengembangkan dan menemukan dari digital PCR ini agar memberikan insight dan motivasi bagi kami calon engineering untuk mempelopori penemuan teknologi di Indonesia khususnya teknik biomedis. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan luar biasa dari Zidan. Jadi lebih ke ininya ya, scientific bertanya gitu ya tadi, question-nya tadi dari sisi question sampai terbentuk suatu alat gitu ya. Karena kan biasanya mahasiswa ini punya ide yang besar ya gitu ya Pak Madila ya gitu ya, tapi nggak tahu caranya buat nanti meng-create-nya gitu. Silakan Pak. Ya, jadi menurut saya latar belakang digital PCR itu ada karena kelemahan dari teknik PCR yang ada sekarang. Dari yang ada sebelumnya maksudnya. Teknik PCR yang ada sebelumnya itu tidak bisa mendeteksi mutasi-mutasi yang kecil yang ada dalam sampel. Misalnya hanya mutasi 5%, 10%, itu akan tertutup oleh hasil yang dominannya. Jadi, padahal aplikasi untuk misalnya kita melihat mutasi, itu bisa dipakai dalam banyak hal, dalam cancer, dalam GMO, tadi detection, dan sebagainya. Itu butuh teknik yang bisa mendeteksi rare mutation seperti tadi. Misalnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan benih di Purwakarta, itu melihat bagaimana apakah benih yang akan dijual atau dihasilkan dari produksi itu apakah murni benih hibrida atau benih hasil perkawinan silang. Mengetahuinya adalah dengan cara mengetes semua hasil produksi, sebagian disampling, dan dilihat pattern genetiknya gimana, genetik fingerprint-nya bagaimana. Misalnya, tapi jadi sampel ini harus dipisahkan satu-satu. Satu biji. Karena kenapa? Karena nanti ketika kita campur, hanya ada satu misalnya yang tidak murni hibrid, tidak murni hibrida, dia akan tertutupi oleh yang lain yang murni hibrida. Jadi kita tidak tahu sebenarnya berapa kemurnian hibridanya, berapa persen ini. Kita bisa klaim 98 misalnya, atau kita bisa klaim bahkan 100% misalnya. Nah itu, dengan teknik yang PCR sekarang nggak bisa. Tapi ketika dia dengan digital PCR ini sebenarnya istilah yang saya juga nggak tahu dari mana, tapi kemudian disebut digital mungkin karena seperti dot-dot seperti pixel itu. Jadi dia membuat satu reaksi itu independen. Ketika dia dapat suatu target mutasi, dia akan melihat, oh di sini ada mutasi. Di sampel yang lain dia akan melihat di sini nggak ada mutasi. Jadi akhirnya yang mutasi itu sinyalnya atau hasilnya tidak tertutupi oleh yang lain. Dia akan berdiri secara independen. Nah itulah yang memudahkan orang untuk melihat, wah ternyata ada persentase mutasi di sini. Mutasinya kecil, 3% misalnya, tapi tetap terlihat. Karena resolusinya yang tinggi itu. Jadi digital PCR itu lebih menekankan kepada resolusinya itu, yang tidak bisa ditemukan di teknik yang sebelumnya. Nah, mungkin nanti digital PCR juga punya kelemahan, dikembangkanlah teknik PCR yang lain. Nah itu berangkatnya nanti dari gap itu, teman-teman kalau berpikir. Oke, luar biasa. Bagaimana, Zidan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Udah. Oke, cukup. Terima kasih ya. Oke, jadi akan ada selalu improvisasi ya dari hasil penemuan sebelumnya kayak gitu ya. Jadi saling mengisi ya antar saintis, antar penemu, inovator gitu, antar sebuah produsen gitu ya, akan berusaha untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik seperti itu. Menarik sekali gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya ada datang dari Alda. Silakan untuk Alda memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rudi atas kesempatannya. Saya Alda Driani dari Teknik Biomedis Angkatan 2020. Izin bertanya kepada Bapak Fadila, sebelumnya tadi di slide yang Bapak tampilkan itu sempat ada disinggung terkait kata bioinformatika. Nah, dari yang saya sedikit ketahui, bioinformatika ini kan untuk hal-hal yang berbau menginterpretasikan
data-data biologis agar lebih mudah dipahami seperti itu, Pak. Nah, saya di sini masih memiliki rasa penasaran dan mohon penjelasan dari Bapak. Sebetulnya secara umum prosedural dalam bioinformatika ini seperti apa? Kemudian khususnya di Formulatrix ini alat-alat apa saja yang dikembangkan dalam penerapan bioinformatika serta bioinformatika ini dikembangkannya untuk apa saja? Apakah untuk analisis, apakah untuk diagnosa, atau untuk pengobatan, Pak? Cukup seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan, Pak. Ya, jadi memang ada sedikit bersinggungan Formulatrix dengan bioinformatics, terutama tadi bagaimana caranya menilai suatu eksperimentasi kristalisasi protein itu berjalan baik atau tidak. Nah, ini dilihat dari sisi misalnya tadi ada menggunakan machine learning, dilihat misalnya cara yang membedakan, yang paling umum biasanya yang banyak ditemukan itu kristal garam itu seperti kristal protein. Nah, bagaimana membedakan ini itu dipelajari dengan tadi bioinformatics untuk membedakan kristal protein itu bentuknya seperti ini, kristal garam itu bentuknya seperti ini, kristal protein yang nanti yang akan diambil seperti itu. Tapi juga selain itu kami juga sedang melakukan suatu perancangan apa ya istilahnya tes untuk produk yang sedang kami teliti saat ini juga menggunakan metode bioinformatika, tapi tidak sangat intens gitu, karena kami hanya melihat beberapa mutasi dari misalnya kami ingin mendeteksi suatu bakteri, anggaplah bakteri ya TBC misalnya, TBC ini ternyata ada keunikan, dia kalau mengandung mutasi pada titik A, B, C, dia akan resisten pada obat yang ada sekarang misalnya. Nah, bagaimana caranya mendeteksi mutasi itu dengan diolah datanya dari sequence-nya, dilihat bagian mana yang akan kita tuju nanti di reaksinya, kemudian dilihat apakah itu bisa representatif untuk mewakili sifat resistensi pada suatu obat. Nah, ini akan lebih mudah nanti bagi dokter untuk menentukan atau memutuskan, menegakkan diagnosanya apakah pasien A tuberkulosis dengan resistensi obat A, B, C gitu. Kalau tidak, kalau iya berarti diobati dengan tidak ABC tapi D, E, dan sebagainya gitu. Simpelnya seperti itu. Mungkin bioinformatics yang lebih lebih advance gitu, lebih canggih. Saat ini kami belum sampai ke sana karena memang kebutuhan. Jadi akan datang sesuai dengan kebutuhan. Kalau suatu saat nanti kita butuh dengan proses bioinformatics yang seperti itu akan digunakan. Seperti itu mungkin. Oke, luar biasa. Bagaimana Alda? Baik, Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terkait bioinformatik ya. Jadi memang bioinformatik tidak lepas dari sisi science engineering-nya tadi ya. Apalagi dengan produk-produk yang diciptakan oleh Formulatrix. Nah, tadi berkaitan dengan judul mungkin ya Pak ya, Accelerating Scientific Discovery for a Better Life. Nah, kita tahu kita beri tepuk tangan yang meriah mungkin ya untuk Formulatrix karena memang tidak banyak perusahaan yang bisa menjadi produsen gitu ya untuk alat-alat ya, untuk alat-alat lab, alat-alat ilmu hayati, farmasi, dan medical lainnya gitu. Memang tak banyak ya gitu ya. Apalagi memang di Indonesia punya prosedural yang cukup rumit gitu ya, yang membuat beberapa inovator ataupun perusahaan mundur maju seperti itu. Nah, jadi cukup menarik terkait dengan judul kita accelerating tadi. Bagaimana sih kira-kira kalau di Formulatrix sendiri gitu ya untuk meng-create suatu discovery gitu ya sampai ke dalam bentuk produk itu biasanya memakan waktu berapa lama gitu ya? Ya, jadi selalu mungkin berawal dari customer ya. Customer kadang mereka, wah kita ada butuh alat tentang ini, tapi kayaknya di pasaran belum punya. Misalnya ada suatu alat yang di pasaran tuh ada yang versi mini sama versi besarnya sekarang. Versi yang tengah-tengah segmennya ini nggak ada. Nah, mereka melihat Formulatrix punya kemampuan untuk itu dan kita coba dan
saat ini berhasil gitu. Jadi bergeraknya dari customer kadang, atau kadang dari inovasi yang ada di luar. Misalnya kayak, wah ternyata misalnya ini bukan dalam konteks formulatrix misalnya aja. Misalnya dalam bentuk, wah lagi ngetren genome editing misalnya. Wah kita bikin apa yuk yang bisa mempermudah orang untuk melakukan genome editing atau mengedit materi genetik misalnya. Nah itu akan nanti kan aplikasinya bisa macam-macam, bisa ke misalnya ke hewan ternak, ke tanaman dan sebagainya. Itu kan akan muncul aplikasi dari sana. Jadi selalu apa ya? Karena pasti perusahaan itu kan orientasinya profit ya, atau orientasinya adalah bisnisnya. Jadi produk-produk itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga kebutuhan dari customer-nya misalnya. Ada juga yang misalnya perusahaan yang mereka datang secara personal untuk coba dong kembangin ini buat kami gitu. Kita join aja berdua, nggak usah dijual keluar, kami pesen. Misalnya berapa? 5.000 instrumen buat kami aja. Oh, itu ada juga yang modelnya gitu. Dan ya itu. Jadi selalu berangkat dari masalah, dan dari masalah itu menimbulkan atau memunculkan inovasi yang tadi menyelesaikan masalah itu. Oke ya. Jadi ini ya, demand ini menstimulasi formulatrix untuk menciptakan suatu produk yang bermanfaat ya bagi laboratorium ataupun beberapa kebutuhan di bidang ilmu hayati, farmasi dan kesehatan. Menarik ya. Jadi memang karena memang basic-nya perusahaan ya ke profitable gitu ya. Jadi kalau suatu teknologinya tidak mengarah ke profit ataupun tidak ada yang menggunakan nanti, itu cukup disayangkan juga gitu ya. Karena kan memang basisnya agar ilmu ini terpakai gitu. Tapi ada satu case menarik. Jadi formulatrix itu ada juga yang karena owner atau foundernya ini apa ya, pikirannya udah di depan banget gitu. Jadi robot yang saya tunjukin di akhir tadi itu rover, itu tuh sebenarnya robot yang belum tahu kita buat apa ini gitu. Belum tahu, maksudnya orang kayaknya nggak mungkin ya beli robot buat jalan-jalan di lab hanya untuk nganter plate gitu, nggak mungkin. Sampai akhirnya tahun ini ternyata itu digunakan. Jadi ada beberapa institut riset yang mereka gedungnya ini udah terlalu padat, kehabisan tempat. Kalau mereka nambah sesuatu instrumen di daerah orang-orang kerja, itu padat. Mereka butuhnya instrumen, atau mereka butuhnya lalu lintas yang ada di langit-langit. Jadi robot itu taruh di langit-langit, nanti nganter kemana. Jadi itu mereka sendiri yang berkreasi, kita, oh ternyata bisa ya digunakan itu. Ya udah, kayaknya cocok. Oke, menarik sekali ya. Jadi terkadang apa yang diciptakan itu belum tentu waktu itu belum bisa digunakan gitu ya, tapi nanti bisa digunakan pada kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Adaptasi ya gitu ya. Adaptasi ke kebutuhan. Oke, luar biasa. Nah, jadi bagi para mahasiswa ataupun peserta ini, nah jangan berhenti untuk berinovasi ya, ataupun jangan berhenti untuk menciptakan ide liar ya, ataupun merealisasikan ide liarnya gitu ya. Oke, silakan ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada waktu ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Jangan malu-malu. Mungkin mahasiswa baru ya 2021, silakan ya. Kalau ada yang ingin tanya, jangan malu-malu gitu ya. Oke, kalau kita dengar mutasi gitu ya. Memang kalau di semester 4 mahasiswa tingkat pertama itu tidak asing ya dengan mutasi. Mungkin di 2021 ya. Mutasi gitu. Ingatnya film X-Men gitu ya. Mutasi. Dan sekarang juga nggak hanya paper aja ya, ataupun di Word aja yang bisa diedit ya. DNA, genome tadi bisa diedit juga ternyata ya. Jadi luar biasa kecanggihan teknologi saat ini. Oke, silakan untuk mahasiswa ataupun para peserta yang ingin bertanya. Akan ada 2 pertanyaan yang terbaik ya, diberikan saldo OVO ataupun GoPay. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Nia mungkin gitu ya. Kalau ada yang bertanya. Oke. Siap.
Biasanya terkait dengan magang ya mahasiswa gitu. Biasanya sekarang kan memang kurikulum di Indonesia sudah ada yang namanya kurikulum kampus merdeka ya. Jadi memang mahasiswa boleh untuk melakukan aktivitas di luar kampus kayak gitu ya. Nah, untuk program magang biasanya di Formulatrix itu biasanya durasinya berapa lama gitu ya? Kita makin lama makin senang. Maksudnya kalau 1 bulan itu biasanya kan ada di beberapa kampus yang 1 bulan. Itu kasihan tuh nggak dapat apa-apa. Karena untuk pengenalan project dan sebagainya itu kita butuh waktu, dan juga biasanya kalau magangnya di bagian desain, kita akan kasih beban untuk dia belajar mendesain, dan itu kan butuh waktu ya. Butuh waktu untuk mendesain, butuh waktu untuk memachining dari part-parts terus jadi alat yang didesain itu. Nah, itu butuh waktu. Ada sebagian kampus yang dia, saya kurang tahu nih mekanismenya, apakah dia magang atau dalam bentuk lain, tapi ada yang 6 bulan, kemudian ada 3 bulan. Yang pasti kami makin lama makin senang. Iya, karena ngajarinnya tuh enak gitu. Jadi nggak perlu buru-buru, sambil jalan kita bisa belajar juga. Ilmunya mungkin yang didapat tuh lebih komprehensif gitu. Jadi ya lebih bagus juga buat teman-temannya. Cuman kadang ya ada peraturan kampus yang nggak bisa selama itu, atau saya kurang tahu kalau kampus Merdeka ini programnya seperti apa. Oke. Begitu ya, bisa didengar bahwa makin lama makin bagus ini, makin menarik. Kalau bisa makin lama nanti udah kelamaan, udah jadi pegawai di sana gitu ya. Ya, itu case-nya itu banyak. Case-nya banyak itu. Oke, ya, makin lama nanti makin kelirik ini. Nah, jadi seperti dipaparkan oleh Pak Muhammad Fadilah ini, jadi Formulatrix ini, magang di Formulatrix ini adalah salah satu magang yang tidak hanya fotokopi sama bikin teh ya mungkin ya. Oke, gitu, 6 bulan gitu ya, menarik. Jadi teman-teman bakal di-educate ya, step by step, jadi ilmunya dapat kayak gitu ya. Oke, kita ada pertanyaan dari Nia Andromeda, silakan Nia Andromeda untuk bertanya secara langsung. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya, mungkin untuk pegawainya sendiri, dalam Formulatrix sendiri, dalam Formulatrix sendiri, nilai terminal sama nilai instrumental yang jadi cerminan pegawai itu apa aja sih? Mungkin nanti juga bisa buat jadi cerminan para pegawai magangnya gitu. Terima kasih. Maksudnya saya mau tanya, nilai terminal itu istilahnya untuk gimana itu? Saya khawatir salah jawab. Oke, kalau nilai terminal itu kayak tujuan dari tujuan lebih kayak ke tujuan. Iya, lalu kalau untuk nilai instrumental tuh kayak model-model perilaku dari yang bakal jadi cerminan para pegawai di Formulatrix sendiri gitu. Lebih ke standar ya, SDM dan budayanya. Corporate culture ya. Kali ya. Oh ya. Iya. Corporate culture. Oke. Ya, corporate culture ya. Mungkin itu yang saya lebih familiar. Jadi uniknya corporate culture dari Formulatrix sendiri adalah fail fast, gagal cepat, fail forward. Jadi sebenarnya gagal tuh bukan sesuatu yang ditakuti. Gagal tuh kita pasti gagal. Tapi gagal tuh lebih cepat. Kalau kita nunggu nanti gagalnya setahun lagi, enggak. Gagalnya tuh hari ini aja, biar kita bisa fail forward. Setelah gagal kita maju. Karena gagal di kegagalan itu sebenarnya kita belajar bahwa metode A nggak bisa. Kita harus balik lagi ke metode yang lain misalnya, atau ada yang dirubah. Makanya ketika ada yang gagal, bahkan ada proyek-proyek yang sama sekali udah sekian tahun gagal, ya nggak masalah. Salah satu bagian dari perjalanan juga. Dan embrace the challenge, embrace the failure, kalau kata direkturnya. Ya kita nikmati, tantangan itu kita nikmati kegagalan itu. Nah, salah satu quote-nya tadi fail fast, fail forward. Jadi bukan
bukan fail itu menghalangi kita, tapi untuk jadikan acuan bagi kita untuk terus melangkah. Gagal, langkah terus. Gagal, langkah terus. Dan itu secara nilai corporate culture-nya seperti itu. Dan juga sangat minim birokrasi ya. Ya ini jujur yang agak-agak enak sih. Karena kalau culture-nya US, kita manggil orang tuh nggak perlu pakai Pak kan ya, nggak perlu pakai Sir kan ya. Jadi CEO kalau datang ya kita panggil namanya A gitu ya, atau panggil namanya B gitu aja. Mereka senang juga karena memang culture-nya seperti itu. Kalau ada direktur kami yang engineering datang ke Indonesia Januari kemarin, kita panggilnya Heinz, ya namanya emang Heinz, dan dia lebih senang. Dan itu jadi karena base-nya project juga sangat dinamis. Orang itu bisa berpindah-pindah project. Oh, kita butuh project orang ini. Kamu yang paling jago misalnya di bidang software. Kami tarik ke sini ya. Kita bantuin ini karena ini butuh sangat. Jadi dia akan pindah project. Kemudian jadi ketika project itu sudah beres akan disebar lagi. Jadi kita akan tidak terpaku di satu departemen saja gitu. Jadi akan banyak project. Dan orang juga ketika misalnya dia butuh bantuan, dia akan minta sumbang saran dari proyek yang lain, seperti itu. Dan ya tadi mungkin kalau salah satu corporate culture yang di Formulatrix banyak, mungkin yang kami juga belajar seiring jalan itu adalah ya itu tadi. Kita itu akan selalu menemui kegagalan itu. Jadi kalau misalnya lagi nge-build, lagi membangun instrumen, di tahap ini blank lagi, gagal lagi. Tapi maju dikit, 1 langkah, 2 langkah, nanti gagal lagi. Nah, itu endurance itu yang perlu. Jadi kalau ketahanan fisik dan mentalnya itu, jadi nggak di satu step terus gagal, terus balik lagi, enggak. Jadi terus gitu, terus saja langkah. Terus saja ngelangkah. Dan ya memang akan ketemu solusinya suatu saat. Memang nggak mudah, karena kalau mudah orang lain yang udah ngerjain. Oke, menarik sekali. Bagaimana nih ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke Pak, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Jadi Formulatrix ini idamannya engineer ya, karena minim administrasi. Jadi ini ya, idamannya engineer lah ya. Jadi nuansa-nuansa startup kekiniannya ya ada gitu ya di Formulatrix ini. Bagaimana border di antara SDM-nya itu minim ya gitu ya. Jadi kita bisa lebih open minded gitu ya, lebih terbuka terkait dengan komunikasi ataupun perkembangan-perkembangan yang terkait di dalam visi misi perusahaan gitu ya. Juga di Formulatrix ini tadi digambarkan bahwa butuh orang-orang yang selain skillful dari sisi hard skill sama soft skill, butuh orang yang tahan banting. Nah, jadi kira-kira mahasiswa yang nggak tahan banting, latihan banting dulu ya. Oke, menarik sekali ya. Mungkin mahasiswa sudah banyak nih mulai mencari-cari tahu terkait dengan Formulatrix ya. Silakan ya dicari ya. Kebetulan Formulatrix kan di Indonesia itu ada 4 perusahaan ya, gitu ya, dengan berbagai kebutuhan dan tujuannya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Menarik sekali ya hari ini ya. Transfer ilmu dari Bapak Muhammad Fadila. Gitu ya. Oke, mungkin tidak ada lagi pertanyaan kita ya, ataupun mahasiswa pada hari ini. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan ini, Bapak Muhammad Fadila bisa memberikan closing statement ya terkait dengan Studium General Accelerating Scientific Discovery for a Better Life. Ya, baik. Mungkin sebagai closing remarks dari saya, yang pertama, teman-teman harus sadar bahwa teman-teman ada di jurusan yang sangat strategis, kalau menurut saya pribadi ya. Karena teman-teman mungkin tahu sebagian bahwa 94-95% alat kesehatan Indonesia itu impor. Dengan saya nggak tahu ya, saya sedih kadang. Loh kok kita segininya banget gitu ya, segininya maksudnya kita nggak ada inovasi sama sekali di bidang ini.
Ya tentu ya orang dengan bisnis impor ya mereka punya argumentasi sendiri ya, atau mereka yang memang bisnisnya seperti itu. Tapi juga kita sebenarnya ingin mandiri kan, kalau kita ngelihat sekarang, contohnya aja vaksin itu sebenarnya bisa sangat jadi sumber devisa kita bagi negara-negara yang penghasil vaksin. Cuman kita nggak punya teknologi ke sana karena kita ketinggalan. Karena kita belum familiar atau belum secepat itu mendevelop vaksin untuk COVID-19 misalnya. Jadi, dan kalau teman-teman bandingkan dengan misalnya tadi alat kesehatan yang di Indonesia yang 95% itu impor, itu uang kita keluar semua untuk beli itu semua. Bayangkan kalau itu ada di dalam negeri misalnya, itu akan sangat membantu. Jadi bahkan bukan saja untuk kebutuhan nasional, untuk keluar juga. Teman-teman biomedis itu perannya sangat vital banget di daerah situ. Khususnya karena tadi ada kombinasi antara sains dan engineering itu bisa dimainkan, bisa dipelajari itu untuk pengembangan alat kesehatan nasional. Dan kalau melihat dari peraturan pemerintah Indonesia sekarang, itu memang ada kecenderungan untuk mendukung, saya nggak tahu nih realnya ya, tapi kecenderungan mendukung alat inovasi dan alat kesehatan nasional dalam negeri dengan cara misalnya kalau memang kualitasnya baik itu akan diminta perusahaan atau instansi pemerintah itu untuk membeli alat itu dan tidak membeli alat impor dan sebagainya. Itu sangat-sangat mendukung sebenarnya. Jadi ke depan teman-teman harus sadar kalau ini sebenarnya lahan yang bisa digarap, yang bisa di tempat ilmunya bisa diaplikasikan. Mulai macam-macam, mulai dari diagnostics, mulai dari software dan sebagainya, alat-alat di rumah sakit dan sebagainya. Itu tuh banyak banget, 90%, 95%. Gitu. Dan itu nggak mahal. Alat-alat itu selalu, kalau kita bicara alat instrumentasi sains, itu tuh M kadang. Itu udah hal biasa. Miliar sudah. Jadi bayangkan, kalau kita harus keluar dana miliar dengan keluar dana miliaran di Indonesia, yang dampak ekonominya lebih banyak, itu kan jauh lebih baik kalau ada produk yang kita bisa beli di Indonesia. Kita juga bangga, asal produknya emang bagus ya. Kita juga bangga makanya, dan juga jadi apa ya, istilahnya jadi bentuk kemandirian kita di bidang alat kesehatan dan biomedis. Itu sih. Jadi teman-teman, saya harapkan tetap semangat on the track, belajar tuh dari mana saja, termasuk misalnya ada kesempatan untuk magang, tidak hanya di Formulatrix, mungkin di tempat yang lain yang lebih bagus, yaitu digunakan dengan sebaiknya untuk menyerap itu, dan juga peka dengan kebutuhan. Misalnya nggak perlu inovasi itu nggak perlu yang wah-wah kan. Ketika teman-teman lihat ada gap tadi, wah ini sebenarnya bisa nih. Dan ini nggak susah-susah banget. Teman-teman bikin aja coba. Nanti mudah-mudahan jadi sesuatu yang bermanfaat. Itu saja mungkin dari saya. Saya sekali lagi saya berterima kasih pada Bang Rudi atau Pak Rudi yang sudah mengundang, juga Pak Agung yang tadi menyambut saya di sini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya, dan juga mudah-mudahan kita bisa sama-sama menghidupkan inovasi untuk industri biomedis dan industri kesehatan nasional. Baik, luar biasa ya kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadila ya. Jadi para mahasiswa Teknik Biomedis ITERA jangan ngerasa salah jurusan lagi ataupun bingung arahnya nanti ya, karena ternyata kalian itu adalah calon-calon pahlawan ya untuk produksi industri alat kesehatan yang ada di Indonesia ya. Siapa tahu di antara kalian nanti akan bermunculan ya para inovator ataupun para
peneliti ataupun para pengusaha yang akan bakal meningkatkan ya hasil produksi alat kesehatan yang ada di Indonesia. Memang di Indonesia saat ini dari Kementerian Kesehatan berupaya untuk bagaimana alkes kita ini semakin meningkat ya, termasuknya dalam TKDN ya. TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri untuk alat-alat kesehatan itu sangat-sangat di ini ya, yang menjadi poin sekarang ya, point of view. Baik, mungkin sebelum menutup acara ini, Bapak Fadil mungkin bisa pilih 2 penanya terbaik kita pada hari ini, kira-kira siapa nih? Yang saya terkesan dengan semua pertanyaan sih. Tapi kalau harus memilih tanpa kemudian mengesampingkan yang lain ya, mohon maaf. Mungkin saya milih satu Zidane tadi tentang digital PCR. Kemudian apa ya tadi yang tentang apa ya? Tentang corporate culture tadi ya. Oke, corporate culture dari Nia ya, Nia Andromeda. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Fadila dan congratulations for Zidane dan Nia nanti terpilih sebagai 2 penanya terbaik kita pada Studium General Accelerating Scientific Discovery for a Better Life. Oke, sebelum kita menutup mungkin kita bisa melakukan foto session gitu ya untuk mengabadikan ya kebahagiaan kita ataupun ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Oke. Galeri. Silakan untuk rekan-rekan ya para peserta untuk menghidupkan kameranya gitu ya, memberikan pose terbaik gitu ya. Silakan diperbaiki dulu gitu rambut-rambutnya gitu ya. Kalau cewek ditacap-tacap dikit boleh gitu ya. Oke. Baik. Kita berikan waktu untuk para peserta untuk mempersiapkan ya. Nah, jadi silakan ya untuk coba curiosity-nya ditingkatkan ya, itu coba dicari-cari lagi pengetahuan terkait formula trik tadi, siapa tahu nanti kalian berkeinginan nanti untuk melanjutkan pengalaman nanti ya, baik itu di magang ataupun di dunia kerja nanti ya gitu ya, ataupun di perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Fadila, belajar tidak hanya dari perkuliahan, tapi kalian bisa belajar dari manapun. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Oke, untuk layar pertama kita akan screenshot. Berikan pose terbaik. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya pindahkan dulu. Oke. Mungkin butuh ini ya, butuh robot juga ya untuk di zoom ini. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Kemudian sekali lagi di layar ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ada 4 layar ya, lumayan banyak ya peserta kita pada hari ini. 1, 2, 3. Oke. Baik. Baik, cukup ya. Dengan berakhirnya foto session tadi, maka berakhirlah rangkaian acara dari Studium General kedua ini dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Saya mewakili Program Studi Teknik Biomedis dan Sivitas Akademika yang dari Institut Teknologi Sumatera ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Muhammad Fadila, ya, yang telah menyampaikan informasinya. Oh ya, untuk mahasiswa juga, Bapak Fadila ini adalah salah satu contoh ya bahwa yang namanya melanjutkan pendidikan tidak hanya menjadi dosen gitu ya. Jadi melanjutkan pendidikan setara S2 di Jepang juga bisa bekerja di industri. Jadi silakan ya untuk terus explore ke pendidikannya. Baik, saya moderator ya sekaligus MC pada pagi hari ini ingin mengucapkan terima kasih. Semoga nanti kita bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Siap.